Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, toko emas dan permata milik Mas Narto dan Menuk berdiri megah di sudut jalan yang selalu ramai. Bangunan 2 lantai itu adalah lambang kesuksesan keluarga mereka. Dengan etalase kaca lebar yang memamerkan perhiasan-perhiasan indah, kalung emas berhiaskan berlian yang berkilauan, cincin permata yang memantulkan cahaya matahari sore, dan gelang emas murni yang tampak seperti mahakarya seorang pengrajin ulung. Dari luar, toko itu tampak hidup. Lampu-lampu halogen menyinari setiap sudut, menciptakan aura kemewahan yang memikat setiap pasang mata yang melintas. Pelanggan datang silih berganti, beberapa membawa dompet tebal, yang lain hanya sekadar mengagumi. Namun semua tak pernah curiga ada rahasia kelam yang bersemayam di balik dinding-dinding bercat putih itu. Mas Narto, pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, adalah wajah ramah di balik kesuksesan toko itu. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyum hangat. Tangannya terampil menunjukkan perhiasan sambil bercerita tentang asal-usul setiap permata. Menuk, istrinya, tak kalah menawan. Dengan selendang sutra yang selalu melingkar anggun di bahunya, ia pandai memikat hati pelanggan dengan kata-kata lembut dan tawa yang renyah. Mereka adalah pasangan yang dikagumi tetangga, sukses, harmonis, dan diberkahi 3 anak yang telah dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan emas itu, Samudra, Nuansa, dan Bagus. Bertahun-tahun mereka menumpuk harta, hidup dalam kemewahan yang membuat iri. Rumah megah di kawasan elit, mobil mewah di garasi, dan liburan ke luar negeri setiap tahun. Tetapi, di balik gemerlap emas dan permata, ada bayang-bayang gelap yang tak pernah dilihat siapapun. Rahasia itu bernama pesugihan Sugih Jiwo, perjanjian terlarang dengan Nyai Ratu Blorong, sosok gaib yang haus darah. Setiap malam 1 suro, saat bulan purnama menggantung penuh di langit Semarang, Mas Narto dan Menuk harus menyiapkan sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan darah segar, serta tumbal nyawa sebagai bayaran atas kekayaan yang melimpah. Selama puluhan tahun, mereka berhasil menyembunyikan ritual mengerikan ini dari anak-anak mereka, mengunci pintu ruangan belakang toko, dan berpura-pura bahwa semua kemewahan itu murni hasil kerja keras. Namun, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Samudra, anak sulung berusia 25 tahun, adalah pilar keluarga yang pemberani dan bertanggung jawab. Dengan tubuh tegap dan mata tajam, ia sering membantu ayahnya di toko, belajar cara menimbang emas dan menaksir nilai permata. Namun, ada sisi keras kepala dalam dirinya. Ia tak segan mempertanyakan keputusan orang tuanya, terutama ketika ia mencium ada yang tak beres. Nuansa, gadis berusia 20 tahun, adalah jiwa sensitif dalam keluarga. Rambutnya yang panjang dan sorot matanya yang lembut mencerminkan kepekaannya terhadap perasaan orang lain. Ia sering merasa gelisah di toko, terutama saat malam tiba, seolah ada bisikan tak terdengar yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Bagus, yang baru berusia 16 tahun adalah anak bungsu yang polos dan ceria. Ia mengidolakan Samudra dan selalu mencari perlindungan di sisi Nuansa. Tak pernah menduga bahwa keluarganya menyimpan rahasia sebesar itu. Malam itu, ketika kota Semarang telah tenggelam dalam keheningan, ketiga anak itu secara tak sengaja membuka tabir kelam keluarga mereka. Semuanya bermula dari Bagus, yang terbangun oleh suara aneh dari lantai bawah. Suara itu seperti desisan angin yang bercampur dengan bisikan pelan, disertai aroma bunga melati yang menusuk hidung. Dengan jantung berdebar, ia berlari ke kamar Nuansa, membangunkannya dengan suara gemetar. "Kah, ada sesuatu di bawah. Aku takut," bisiknya. Nuansa, yang langsung merasa ada yang salah, memanggil Samudra. Bersama-sama, mereka menyelinap ke lantai bawah, menuju ruangan belakang toko, yang selalu dikunci rapat oleh orang tua mereka. Dengan tangan sedikit gemetar, Samudra mendorong pintu yang ternyata sedikit terbuka malam itu. Cahaya redup dari lampu minyak menyelinap keluar, dan pemandangan di dalam membuat darah mereka membeku. Mas Narto berdiri di tengah ruangan, mengenakan kain putih lusuh, melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti nyanyian maut. Menuk dengan wajah pucat dan mata kosong, memegang pisau perak yang berkilauan, berdiri di depan meja kayu tua yang dipenuhi sesajen. Bunga-bunga layu, asap kemenyan yang mengepul, dan genangan darah segar yang masih menetes. Di sudut ruangan, sebuah patung ular berkepala wanita, Nyai Ratu Blorong, berdiri menyeramkan. Matanya yang merah menyala seolah hidup, menatap lurus ke arah mereka,
dan sisik-sisiknya tampak bergerak perlahan dalam bayangan. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Samudra. Suaranya memecah keheningan malam. Ia melangkah maju, melindungi Nuansa dan Bagus yang bersembunyi di belakangnya. Mas Narto dan Menuk tersentak. Pisau di tangan Menuk jatuh ke lantai, mengeluarkan bunyi denting yang tajam. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," kata Menuk, suaranya bergetar penuh ketakutan dan kemarahan. "Kembali ke kamar kalian sekarang." "Tidak," Samudra menggeleng keras, matanya berkobar. "Apa ini semua? Apa yang kalian sembunyikan dari kami selama ini?" Dengan napas berat, Mas Narto akhirnya angkat bicara. "Ini adalah pesugihan Sugih Jiwo," katanya. Suaranya dingin namun penuh beban. "Kami membuat perjanjian dengan Nyai Ratu Blorong untuk kekayaan ini. Setiap tahun kami harus memberi tumbal nyawa. Tanpa ini kita akan kehilangan segalanya, toko, rumah, semuanya. Ini adalah warisan keluarga Samudra. Kalian harus menerimanya." Namun anak-anak mereka tak bisa menerima kebenaran itu. "Ini salah," teriak Samudra, tangannya mengepal erat. "Kita tidak boleh hidup dari darah orang lain." Nuansa yang gemetar ketakutan menambahkan dengan suara lirih, "Aku selalu merasa ada yang jahat di toko ini, ayah, bunda. Ini tidak benar." Bagus dengan wajah penuh air mata hanya bisa memeluk Nuansa erat-erat, tak sanggup berkata apa-apa. Konflik membesar seperti api yang disiram minyak. Mas Narto murka, wajahnya memerah penuh amarah. "Kalian tak tahu diri," bentaknya, suaranya menggema di ruangan sempit itu. "Semua yang kalian nikmati selama ini, rumah mewah, sekolah mahal, pakaian bagus, berkat Nyai Blorong. Tanpa dia, kita akan jadi pengemis di jalanan." Menuk mencoba menenangkan, matanya berkaca-kaca. "Kami melakukannya untuk kalian, anak-anakku. Dulu kami miskin, tak punya apa-apa. Kami tak ingin kalian merasakan itu." Namun Samudra tak bergeming. "Aku tidak mau bagian dari ini, dan aku tidak akan membiarkan Nuansa dan Bagus terseret ke dalamnya." Mas Narto menatap anak sulungnya dengan dingin. "Jika kalian tidak mau melanjutkan, maka kalian bukan lagi bagian dari keluarga ini," katanya. Suaranya seperti pisau yang memotong hati. Ia melirik Nuansa dan Bagus yang masih menangis di belakang Samudra. "Pergi dari sini. Kalian tidak layak menikmati kekayaan ini." "Apa?" Nuansa tersentak, air matanya mengalir deras. "Ayah, bunda, jangan usir kami." Tetapi Mas Narto tak mau mendengar. "Pergi," teriaknya lagi, lebih keras, hingga Bagus terseduh ketakutan. Samudra menghela napas panjang, matanya penuh konflik. "Baik," katanya akhirnya, suaranya rendah namun tegas. "Aku akan melanjutkan pesugihan ini, tapi jangan libatkan Nuansa dan Bagus. Biarkan mereka pergi." Mas Narto dan Menuk saling pandang, lalu mengangguk perlahan. "Setuju," kata Mas Narto. "Tapi ingat Samudra, ini adalah tanggung jawabmu sekarang." Malam semakin larut, dan kota Semarang terlelap dalam kesunyian yang mencekam. Di kamar kecilnya di atas toko emas keluarga, Samudra terbangun lagi. Keringat dingin membasahi keningnya. Sejak ia setuju melanjutkan pesugihan yang menjadi warisan keluarga, hidupnya tak lagi sama. Setiap malam bisikan Nyai Ratu Blorong menghantuinya, suara serak yang seakan menusuk langsung ke dalam tulangnya. "Darah, lebih banyak darah," desis suara itu, penuh nafsu yang tak pernah puas. Samudra menutup telinga, tetapi itu sia-sia. Bisikan itu bukan hanya suara, melainkan getaran yang merayap di dinding pikirannya. Kadang, di sudut matanya, ia melihat bayangan, sosok tinggi dengan kulit bersisik ular dan mata merah menyala yang mengawasi dari kegelapan. Ia tak tahu apakah itu nyata, atau hanya ilusi dari pikirannya yang mulai retak. Di siang hari, Samudra berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa, mengurusi toko emas dan permata yang menjadi sumber kekayaan keluarga. Namun, ia tak bisa mengabaikan perubahan pada orang tuanya. Mas Narto, ayahnya, kini sering mengunci diri di ruang belakang toko. Sementara Menuk, ibunya, tampak gelisah, matanya selalu memindai sekeliling seolah takut ada yang mendengar. Samudra merasa ada rahasia yang disembunyikan darinya, dan rasa curiga itu semakin membesar. Hingga suatu malam ia tak tahan lagi. Dengan langkah pelan, ia menyelinap keluar dari kamarnya, menuju ruang belakang tempat orang tuanya biasa berbisik. Di balik pintu kayu yang sudah tua, Samudra mendengar suara ayahnya, dingin dan penuh perhitungan. "Kita harus melakukannya, Menuk. Nyai Ratu Blorong tak akan menerima penolakan. Jika kita tak memberikan tumbal yang dia inginkan, semua kekayaan ini akan lenyap." "Tapi Narto," suara ibunya terdengar gemetar, "mereka anak-anak kita. Bagaimana kita bisa?" "Mereka sudah tak lagi bagian dari keluarga ini.
bentak Mas Narto. Nuansa dan Bagus menolak pesugihan. Mereka ancaman bagi rahasia kita. Jika kita menjadikan mereka tumbal, Nyai akan puas dan kekayaan kita aman. Samudra sudah setuju melanjutkan. Dia bisa membangun garis keturunan baru. Samudra merasa dunia di sekitarnya runtuh. Jantungannya berdetak kencang. Tangannya gemetar menutupi mulut agar tak bersuara. Orang tuanya, yang selama ini ia percaya melindungi keluarga, ternyata berniat mengorbankan Nuansa dan Bagus, adik-adiknya sendiri, demi menjaga kekayaan yang dibayar dengan darah. Rasa sakit dan kemarahan bercampur dalam dadanya. Tetapi di atas semua itu, ada ketakutan yang membekukan tulang. Ia harus bertindak cepat. Tanpa membuang waktu, Samudra berlari ke kamar Nuansa. Adiknya itu sedang duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat seolah sudah merasakan bayang-bayang malapetaka. "Kak, ada apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Samudra berlutut di depannya, memegang bahunya erat. "Dengar Nuan, ayah dan bunda, mereka bukan hanya mengusir kalian. Mereka mau menjadikanmu dan Bagus tumbal untuk Nyai Ratu Blorong. Kalian harus pergi dari sini sekarang." Nuansa menutup mulutnya dengan tangan, air mata langsung mengalir. "Kak, ini gila. Bagaimana bisa?" "Tidak ada waktu," potong Samudra, suaranya rendah tapi penuh urgensi. "Aku harus tinggal supaya mereka tidak curiga. Pergi ke rumah Paman Sardi di desa terpencil. Dia ulama, dia tahu cara melawan ini. Aku mohon Nuan, selamatkan dirimu dan Bagus." Dengan hati terasa hancur, Samudra membawa Nuansa ke kamar Bagus. Adik bungsunya itu sedang tidur nyenyak, tak sadar akan bahaya yang mengintai. Nuansa membangunkannya dengan lembut, meski tangannya sendiri gemetar. "Gus, bangun. Kita harus pergi," bisiknya. Bagus menggosok mata, bingung. "Kemana Mbah?" "Ke tempat aman," jawab Nuansa, suaranya parau menahan tangis. Samudra mengambil tas kecil dari lemari, mengisinya dengan beberapa pakaian dan sedikit uang. Ia membawa mereka ke pintu belakang toko, membukanya perlahan agar tak berderit. "Jangan berhenti berlari sampai kalian sampai di rumah Paman Sardi," pesannya. Matanya penuh harap dan ketakutan. "Jangan kembali ke sini, apapun yang kalian dengar." Nuansa memeluknya sekilas, lalu menggandeng Bagus dan melangkah ke dalam malam. Langit di atas Semarang gelap pekat, awan tebal menutupi bulan dan bintang. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma melati yang anehnya terasa bercampur bau busuk, seperti sesuatu yang mati bersemayam di udara. Mereka berlari melewati jalan-jalan sempit. Bayangan lampu jalanan membentuk siluet mengerikan di dinding. Sesekali Nuansa mendengar suara, desisan pelan atau langkah kaki yang seakan mengikuti. Tapi saat ia menoleh, hanya kegelapan yang menatap balik. Bagus, yang mulai menangis pelan, memegang tangannya erat, dan Nuansa berusaha menenangkannya meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Perjalanan ke desa terpencil terasa seperti selamanya. Jalan setapak yang mereka lalui dikelilingi pepohonan tua, ranting-rantingnya bergoyang seolah hidup dalam angin. Di kejauhan, burung hantu berteriak, suaranya seperti jeritan yang menusuk malam. Sekali, Nuansa bersumpah ia melihat sesuatu. Bayangan tinggi dengan mata menyala, berdiri di antara pohon, tapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap. "Cepat Gus," bisiknya, mempercepat langkah meski kakinya sudah terasa berat. Akhirnya, setelah berjam-jam yang terasa seperti mimpi buruk, mereka tiba di rumah Paman Sardi. Rumah kayu sederhana itu berdiri di tengah sawah, sebuah lampu minyak kecil menyala di beranda. Nuansa mengetuk pintu dengan tangan gemetar, napasnya tersengal. Paman Sardi, pria tua dengan janggut putih dan sorot mata tajam, membuka pintu. Wajahnya yang awalnya penuh kebingungan segera berubah menjadi khawatir saat melihat kedua keponakannya dalam keadaan seperti itu. "Nuansa, Bagus, apa yang kalian lakukan di sini tengah malam?" tanyanya, suaranya lembut tapi tegas. Nuansa tak bisa menahan tangis lagi. "Paman, tolong kami, ayah dan bunda. Mereka mau menjadikan kami tumbal untuk pesugihan. Kak Samudra menyuruh kami lari ke sini." Bagus menempel erat pada Nuansa, isakannya semakin keras. Paman Sardi menggiring mereka masuk, menutup pintu dengan cepat. Ia duduk di kursi kayu tua, mendengarkan cerita mereka dengan wajah yang semakin muram. Setiap kata yang keluar dari mulut Nuansa tentang pesugihan, pengusiran dan rencana mengerikan orang tua mereka membuat tangannya mengepal erat. "Aku sudah lama tahu tentang pesugihan Menuk," katanya pelan, suaranya bergetar karena emosi yang ditekan. "Aku menahan diri karena dia adikku. Aku berharap dia akan sadar sendiri. Tapi ini sudah keterlaluan." Ia menatap Nuansa dan Bagus, matanya penuh tekad. "Kalian aman di sini.
Aku akan melindungi kalian dengan segala yang aku punya, dan aku akan menghentikan mereka apapun caranya. Paman Sardi berdiri, langkahnya mantap meski usianya tak lagi muda. Ia berjalan ke rak buku di sudut ruangan, mengambil sebuah kitab tua yang penuh debu. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan samar yang seakan memanggil dari kegelapan. Nyai Ratu Blorong tahu ada yang melawan, dan malam itu baru menjadi awal dari pertarungan yang lebih besar. Malam menyelimuti desa terpencil itu dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh bulan sabit yang samar di langit penuh awan. Di dalam rumah sederhana Paman Sardi, udara terasa berat, seolah membawa bisikan-bisikan tak terucap dari alam gaib. Rumah kayu itu sudah tua, dindingnya penuh retakan kecil yang mengeluarkan suara mendecit saat angin malam menyelinap masuk. Lantai papan di bawah kaki Nuansa dan Bagus berderit setiap kali mereka bergerak, mempertegas kesunyian yang mencekam. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding, seolah ada sosok tak kasat mata yang mengintai dari kegelapan. Nuansa duduk di sudut dengan lutut ditarik ke dada. Matanya masih basah oleh air mata yang tak bisa ia bendung. Bagus, adiknya, bersandar di sisinya. Tangannya memegang lengan Nuansa erat-erat, seolah takut kehilangan satu-satunya pegangan di malam yang menakutkan ini. Di hadapan mereka, Paman Sardi berdiri dengan tenang namun penuh wibawa. Sorot matanya yang dalam mencerminkan kebijaksanaan seorang ulama yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari kitab suci dan melawan kekuatan gaib. Ia mengenakan jubah putih sederhana yang sudah usang, namun aura kekuatannya terpancar jelas. "Anak-anakku," kata Paman Sardi dengan suara yang lembut namun tegas, "kalian harus tahu apa yang kita hadapi malam ini. Nyai Ratu Blorong bukan sekadar hantu biasa. Ia adalah makhluk gaib yang lahir dari keserakahan dan keputusasaan manusia. Tubuhnya dilapisi sisik ular yang dingin dan licin. Matanya merah menyala seperti bara api yang tak pernah padam. Dan cakarnya siap mencabik siapa saja yang berani mengkhianati perjanjian dengannya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran Nuansa dan Bagus. Pesugihan yang diikuti ayah dan bunda kalian hanya membawa kutukan. Kekayaan yang mereka dapat hanyalah ilusi, dan setiap tumbal yang mereka berikan hanya memperpanjang penderitaan. Nuansa menatap Paman Sardi dengan mata membelalak, jantungnya berdegup kencang. "Tapi, Paman, kenapa ayah dan bunda melakukan ini? Kenapa mereka rela menyerahkan kami?" Suaranya bergetar, penuh kebingungan dan luka. Paman Sardi menghela napas panjang. Wajahnya memperlihatkan kesedihan yang mendalam. "Mereka terbutakan oleh janji-janji kosong Nyai Ratu Blorong, Nuan. Aku pernah mencoba memperingatkan mereka, tapi Menuk, bunda kalian, adalah adikku. Aku tak ingin memutus tali keluarga. Namun sekarang, aku tak bisa lagi diam." Ia mengepalkan tangannya, tekad membara di matanya. "Aku akan melindungi kalian, apapun yang terjadi." Dengan langkah mantap, Paman Sardi berjalan ke meja kayu di tengah ruangan. Di atasnya, ia meletakkan benda-benda yang akan menjadi senjatanya malam ini. Sebotol kecil air suci yang ia ambil dari mata air di pegunungan, sekarung garam kasar yang butirannya tampak berkilauan di bawah cahaya redup, dan sebuah tasbih kayu yang sudah mengilap karena bertahun-tahun disentuh jemarinya. "Kita akan membentengi rumah ini," katanya, suaranya kini penuh otoritas. "Dengan garam, air suci, dan doa, kita akan menahan Nyai Ratu Blorong di luar." Nuansa dan Bagus menyaksikan dengan napas tertahan saat Paman Sardi mulai bekerja. Ia mengambil segenggam garam kasar dan berjalan mengelilingi ruangan, menaburkannya di sepanjang ambang pintu dan jendela. Setiap butir yang jatuh ke lantai seakan memancarkan energi halus, menciptakan garis-garis perlindungan yang tak terlihat oleh mata biasa. "Garam ini akan membakar makhluk gaib yang mencoba masuk," jelasnya. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Ini adalah simbol kesucian yang ditakuti oleh kegelapan. Kemudian ia mengambil botol air suci dan membukanya. Bau segar dari air itu menyebar di udara, kontras dengan aroma lembab dan tua dari rumah kayu. Dengan gerakan hati-hati, ia memercikan air itu ke 4 penjuru ruangan, sambil melantunkan ayat-ayat suci dalam bahasa Arab yang kuno. Suara lantunannya mengalir seperti aliran air, dalam dan resonan, mengisi ruangan dengan getaran yang terasa hingga ke tulang. Nuansa merasakan hawa dingin di punggungnya perlahan memudar, digantikan oleh rasa aman yang aneh. Bagus, yang sebelumnya gemetar, kini duduk lebih tegak, matanya terpaku pada Paman Sardi.
Setelah itu Paman Sardi duduk bersila di tengah ruangan. Tasbih di tangannya bergerak cepat seiring doa-doa yang ia lantunkan. Kata-katanya terdengar seperti mantra yang tak terputus, penuh kekuatan dan keyakinan. Nuansa dan Bagus ikut duduk di dekatnya, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di luar, angin mulai bertiup lebih kencang, membawa suara-suara aneh, desisan pelan seperti ratusan ular yang merayap, atau bisikan samar yang seakan memanggil nama mereka. Namun, di dalam rumah, benteng spiritual yang dibangun Paman Sardi terasa kokoh, menahan segala ancaman yang mencoba mendekat. Jauh dari desa terpencil itu, di ruang belakang toko emas yang megah, suasana jauh lebih gelap dan mencekam. Mas Narto berdiri di depan meja sesajen, matanya berkilat penuh obsesi yang tak terkendali. Di sampingnya, Menuk memegang mangkuk tembaga dengan tangan gemetar, wajahnya pucat namun dipenuhi tekad yang sama gila. Mereka telah mengabaikan Samudra, rekan mereka dalam pesugihan, yang kini terbaring lemah di kamarnya. Tubuhnya didera bisikan Nyai Ratu Blorong yang tak henti-henti menggerogoti pikirannya. Kita harus membawa mereka kembali, kata Mas Narto. Suaranya dingin seperti pisau yang baru diasah. Nuansa dan Bagus adalah milik kita. Mereka tak punya hak untuk lari dari takdir ini. Menuk menatap suaminya, matanya penuh keraguan sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Tapi Narto, mereka anak kita, apa ini benar-benar yang terbaik? Mas Narto menoleh tajam, wajahnya mengeras. Mereka tak lagi anak kita sejak mereka menolak pesugihan. Nyai Ratu Blorong akan menghukum kita jika kita gagal. Kita sudah terlalu jauh, Menuk. Tak ada jalan kembali. Dengan gerakan cepat, Mas Narto mengambil pisau perak dari meja. Cahaya lilin memantul di bilahnya, menciptakan kilatan yang menyeramkan. Menuk mengulurkan tangannya tanpa berkata apa-apa. Dan dalam sekejap, Mas Narto mengiris telapak tangannya. Darah merah segar mengalir deras menetes ke dalam mangkuk tembaga dengan suara tetesan yang mengerikan. Aroma busuk segera memenuhi ruangan. Campuran antara darah hangat dan asap kemenyan yang membakar hidung. Menuk menahan erangan, wajahnya memucat, tetapi ia tak menarik tangannya. Bersama-sama mereka melantunkan mantra kuno yang mereka pelajari dari Nyai Ratu Blorong. Suara mereka serak, penuh keputusasaan dan kegilaan, bergema di ruangan yang semakin gelap. Tiba-tiba, udara menjadi dingin menusuk tulang. Napas mereka terlihat sebagai uap putih di tengah cahaya redup. Lampu-lampu di toko berkedip-kedip liar, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lilin-lilin di meja sesajen. Dari bayangan di sudut ruangan, sesosok makhluk mengerikan muncul. Nyai Ratu Blorong berdiri tegak, tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya penuh sisik ular yang berkilauan seperti minyak di bawah cahaya lilin. Matanya merah menyala, penuh kebencian dan kelaparan, sementara cakarnya yang panjang dan tajam menggores lantai, meninggalkan bekas yang dalam. Wajahnya setengah manusia, setengah ular, dengan gigi-gigi tajam yang terlihat saat ia tersenyum penuh ancaman. Bau busuk menyengat menyertai kehadirannya, seperti daging yang membusuk di bawah matahari. Kalian memanggilku, desisnya. Suaranya seperti gesekan logam yang menusuk telinga, membuat bulu kuduk Mas Narto dan Menuk berdiri. Apa yang kalian inginkan? Mas Narto berlutut, kepalanya menunduk dalam campuran ketakutan dan hormat. Nyai, kami memohon, bawa kembali Nuansa dan Bagus. Mereka melarikan diri, tapi mereka adalah tumbal yang kami janjikan. Nyai Ratu Blorong tertawa, suaranya menggema seperti badai yang mendekat, menggetarkan dinding-dinding ruangan. Anak-anak yang berani menentangku, katanya, matanya menyipit penuh dendam. Aku akan membawa mereka kembali. Di rumah Paman Sardi, ritual perlindungan mencapai puncaknya. Paman Sardi berdiri di tengah ruangan, tangannya terangkat, melantunkan doa terakhir dengan suara yang menggetarkan jiwa. Tasbih di tangannya bergerak cepat, setiap butirnya seakan memancarkan cahaya samar. Nuansa dan Bagus duduk di dekatnya, saling berpegangan erat. Mata mereka penuh harap dan ketakutan. Tiba-tiba, angin di luar berubah menjadi badai kecil, membanting jendela-jendela dengan keras hingga kayunya berderit nyaring. Suara desisan yang tadinya samar kini menjadi lebih jelas, seperti ribuan ular yang merayap mendekati rumah. Dari balik jendela, bayangan-bayangan gelap mulai terlihat. Mata merah menyala mengintai dari kegelapan malam. Bisikan-bisikan penuh ancaman mengisi udara, memanggil nama Nuansa dan Bagus dengan nada yang mengerikan. "Paman!" seru Nuansa, suaranya penuh panik. "Apa itu?"
Paman Sardi membuka matanya, sorotnya tajam dan penuh kewaspadaan. Dia sudah dekat, katanya pelan, namun suaranya tetap tenang. Nyai Ratu Blorong sedang dalam perjalanan ke sini. Bagus menangis pelan, tubuhnya gemetar. Paman, aku takut, aku tak mau dia ambil aku. Paman Sardi berlutut di depan Bagus, meletakkan tangannya di bahu anak itu dengan penuh kasih. Tetap di sini, Gus. Selama kalian dalam lingkaran perlindungan ini, dia tak bisa menyentuh kalian. Percaya pada Paman. Namun di luar, kekuatan gelap semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu kini membentuk sosok-sosok mengerikan. Tangan-tangan tak berwujud mencakar-cakar jendela dan pintu, mencoba menerobos masuk. Suara desisan Nyai Ratu Blorong terdengar samar namun penuh ancaman. Kalian milikku, tak ada yang bisa menghentikan aku. Paman Sardi berdiri tegak, tasbih kembali bergerak di tangannya. Ia melantunkan doa dengan suara yang lebih keras, menantang kegelapan yang mencoba menembus benteng spiritualnya. Cahaya samar dari garam dan air suci di sekeliling rumah seakan berkobar lebih terang, menahan serangan gaib yang semakin ganas. Malam itu kegelapan menyelimuti desa kecil tempat rumah Paman Sardi berdiri. Angin menderu, seperti jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap, bau darah dan kematian. Rumah kayu tua itu bergoyang di bawah tekanan kekuatan tak kasat mata. Papan-papan dindingnya berderit seolah menangis ketakutan. Di dalam, Paman Sardi berdiri gagah di depan pintu. Tangannya mencengkeram erat tongkat kayu yang sudah usang, namun penuh kenangan dari leluhurnya. Tasbih di tangan kirinya bergerak cepat, melantunkan ayat-ayat suci yang bergema di tengah keheningan mencekam. Nuansa dan Bagus meringkuk di sudut ruangan. Wajah mereka pucat, mata mereka membelalak menatap pintu yang menjadi satu-satunya penghalang antara mereka dan kengerian di luar. Tiba-tiba suara benturan keras mengguncang pintu kayu itu. Debu berhamburan dari retakan yang mulai muncul, dan dari celah-celah jendela, bayangan-bayangan hitam melintas cepat. Mata mereka bercahaya merah, seperti bara api yang membara di kegelapan, penuh kebencian dan nafsu membunuh. Makhluk-makhluk gaib itu utusan Nyai Ratu Blorong, bukan sekadar bayangan biasa. Tangan mereka penuh cakar tajam yang berkilauan di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Tubuh mereka meliuk-liuk seperti asap yang hidup, dan suara desisan mereka menusuk telinga seperti ribuan ular yang merayap di lantai. Paman, mereka datang, seru Nuansa, suaranya pecah oleh ketakutan. Tetap di belakangku, bentak Paman Sardi, suaranya tegas meski ada getaran halus yang mengkhianati ketenangannya. Jangan keluar dari lingkaran garam, apapun yang terjadi. Sebelum Nuansa bisa menjawab, pintu itu jebol dengan suara keras yang menggetarkan dinding. Pecahan kayu beterbangan seperti peluru, dan makhluk-makhluk gaib itu merangsek masuk seperti gelombang kegelapan yang tak terbendung. Mereka bergerak cepat, bayangan mereka menari-nari di dinding, menciptakan ilusi bahwa ruangan itu dipenuhi ratusan monster mengerikan. Paman Sardi mengayunkan tongkat kayunya dengan kekuatan penuh, menghantam makhluk pertama yang melompat ke arahnya. Suara tulang patah terdengar jelas saat kepala makhluk itu hancur. Tubuhnya terlempar ke dinding dan meleleh menjadi asap hitam yang berbau busuk. Namun serangan itu tak menghentikan yang lain. Makhluk kedua melompat dari samping, cakarnya menggores lengan Paman Sardi. Darah segar muncrat, membasahi lantai kayu, tetapi Paman Sardi tak bergeming. Dengan mata berkilat penuh tekad, ia melantunkan ayat-ayat suci lebih keras. Suaranya menggema di tengah raungan dan desisan makhluk-makhluk itu. Setiap kata seakan menjadi tameng, memperlambat gerakan mereka, meski hanya sedikit. Nuansa tak bisa tinggal diam. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah pot bunga tua di dekatnya dan melemparkannya ke arah makhluk yang mendekati Bagus. Pot itu menghantam wajah makhluk itu, yang meraung kesakitan sebelum hancur menjadi kepulan asap. Namun, kemenangan kecil itu berlangsung singkat. Makhluk lain muncul dari bayangan. Cakarnya yang panjang menggores lengan Nuansa dengan cepat dan brutal. Darah merah terang mengalir dari luka dalam, dan Nuansa menjerit, jatuh ke lantai sambil memegangi lengannya yang terasa seperti terbakar. "Mbak Nuan!" Bagus berteriak, suaranya penuh kepanikan. Ia berlari ke arah Nuansa, mengabaikan peringatan Paman Sardi untuk tetap di tempat. Nuansa menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menusuk. "Gus, kembali, aku baik-baik saja," katanya, meski wajahnya memucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Paman Sardi kini dikelilingi oleh makhluk-makhluk itu. Tongkatnya berayun liar, menghantam apapun yang mendekat.
Suara tulang patah dan desisan kesakitan memenuhi ruangan. Dinding rumah berlumur darah, baik darahnya sendiri maupun cairan hitam pekat yang mengalir dari tubuh makhluk-makhluk itu. Bau anyir darah bercampur dengan aroma garam dan air suci yang tersebar di lantai, menciptakan suasana yang mengerikan sekaligus penuh harapan. Pertempuran itu brutal dan tak kenal ampun. Paman Sardi berdarah dari luka-luka di lengan, dada, dan kakinya, tetapi ia terus bertarung. "Demi Allah, aku tak akan menyerah," gumamnya, mengumpulkan sisa tenaga untuk melawan. Namun, kekuatannya mulai menipis. Napasnya tersengal dan dunia di sekitarnya mulai kabur. Jauh dari desa, di dalam kamar mewahnya yang megah, Samudra terbangun dari tidurnya dengan jeritan yang tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, rambutnya menempel di dahi, dan matanya liar mencari-cari sesuatu di kegelapan. Melalui ikatan pesugihan yang masih mengikatnya dengan Nyai Ratu Blorong, ia melihat semuanya. Rumah Paman Sardi yang diserang, Nuansa yang terluka, Bagus yang menangis ketakutan, dan Paman Sardi yang berjuang sendirian melawan kegelapan. Rasa sakit adik-adiknya menusuk dadanya seperti pisau, dan jeritan mereka bergema di kepalanya, bercampur dengan bisikan Nyai Ratu Blorong yang dingin dan penuh ejekan. "Mereka akan mati, dan itu semua karena kau." Konflik batin menyiksa Samudra tanpa ampun. Ia terjebak. Di satu sisi, pesugihan itu telah memberi keluarganya kekayaan dan kemakmuran. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa kekayaan itu dibayar dengan darah dan jiwa orang-orang yang ia cintai. Setiap malam suara Nyai Ratu Blorong semakin keras di telinganya, menuntut lebih banyak pengorbanan, lebih banyak penderitaan. Dan kini ia merasakan luka nuansa di lengannya sendiri. Mendengar tangisan Bagus seolah itu adalah suaranya sendiri. Tubuhnya gemetar, dadanya terasa sesak, dan tulang-tulangnya seakan retak di bawah tekanan gaib yang tak terlihat. Aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut," gumamnya, suaranya parau dan penuh keputusasaan. Dengan susah payah, ia bangkit dari ranjang. Kakinya gemetar saat ia berjalan menuju ruang belakang toko, tempat sesajen untuk Nyai Ratu Blorong disembunyikan. Ruangan itu gelap dan dingin. Udaranya berat oleh aroma kemenyan dan darah kering. Di tengah ruangan, meja sesajen berdiri seperti altar kegelapan. Patung ular berkepala wanita menatapnya dengan mata merah yang seakan hidup. Mangkuk tembaga penuh darah segar yang masih mengeluarkan uap. Dan bunga-bunga layu yang tampak seperti sedang menjerit dalam diam. Samudra merasakan hawa dingin menusuk tulangnya, tetapi ia tak mundur. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau perak yang tergeletak di samping sesajen. Pisau yang biasa digunakan untuk memotong persembahan. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti mereka," teriaknya, suaranya penuh amarah dan penolakan. Dengan gerakan cepat, ia menusuk patung Nyai Ratu Blorong tepat di dadanya. Darah hitam pekat muncrat dari patung itu, mengenai wajah dan tangannya. Baunya busuk seperti mayat yang membusuk. Patung itu bergetar hebat seolah hidup, dan dari mulutnya keluar suara desisan yang mengerikan. "Kau akan menyesal, Samudra. Kau tak bisa melawan aku." Namun Samudra tak berhenti. Ia terus menusuk, menghancurkan mangkuk darah hingga pecah berkeping-keping, merobek kain hitam yang menutupi meja, dan membanting apapun yang ada di depannya. Setiap gerakan penuh amarah, penuh pemberontakan terhadap kutukan yang telah merenggut keluarganya. Di luar, langit Semarang bergemuruh, petir menyambar dengan ganas, seolah alam sendiri menanggapi kemarahannya. Setelah sesajen hancur, Samudra jatuh berlutut, napasnya tersengal. Tubuhnya terasa ringan, tetapi ia tahu ini bukan akhir. Ia harus pergi ke desa, membantu Paman Sardi dan adik-adiknya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, berlari keluar dari toko, dan masuk ke mobil yang terparkir di depan. Mesin mobil menderu keras saat ia melaju ke jalan yang gelap, menembus malam yang penuh ancaman menuju desa. Di rumah Paman Sardi, pertempuran mencapai puncaknya. Makhluk-makhluk gaib terus menyerang tanpa henti, meski Paman Sardi telah menghancurkan banyak dari mereka. Lantai kayu berlumur darah dan cairan hitam, dinding rumah penuh goresan cakar dan noda mengerikan. Nuansa, meski terluka parah, berusaha melindungi Bagus dengan tubuhnya. Matanya penuh tekad meski rasa sakit membuatnya ingin pingsan. Tiba-tiba, pintu yang sudah hancur itu didorong perlahan, dan sosok yang jauh lebih mengerikan muncul di ambangnya. Nyai Ratu Blorong berdiri tegak, tubuhnya menjulang tinggi dengan sisik ular yang berkilauan di kulitnya. Matanya merah menyala seperti lava, dan cakarnya yang panjang menggores lantai,
meninggalkan bekas yang dalam. "Kalian, milikku," desisnya. Suaranya seperti gesekan logam yang menusuk telinga. Paman Sardi meski sudah lemah, berdiri di depan Nuansa dan Bagus. "Kau tak akan mengambil mereka, Nyai," teriaknya mengangkat tongkat kayunya yang kini penuh retakan. Nyai Ratu Blorong tertawa, suaranya menggema seperti guntur. "Kau pikir kau bisa menghentikan aku?" Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Paman Sardi. Cakarnya menghantam tongkat itu hingga patah berkeping-keping. Cakarnya yang lain mengenai dada Paman Sardi, merobek kulit dan daging. Darah mengalir deras dan Paman Sardi jatuh ke lantai, napasnya tersengal. "Paman!" Nuansa berteriak, berlari ke arahnya meski Bagus mencoba menahannya. Nyai Ratu Blorong menoleh ke arah Nuansa, matanya menyipit penuh nafsu. "Kau akan menjadi tumbal yang sempurna," katanya, melangkah mendekat. Namun, saat itu suara deru mobil terdengar dari luar. Lampu depan menyelinap melalui celah-celah dinding, dan pintu mobil terbuka dengan keras. Samudra melompat keluar, matanya penuh amarah. "Jangan sentuh mereka," teriaknya, berlari masuk ke dalam rumah. Nyai Ratu Blorong berbalik terkejut. "Kau berani melawan aku?" desisnya, suaranya penuh kebencian. Samudra berdiri di depan Nuansa dan Bagus melindungi mereka. "Aku tak takut padamu, Nyai. Aku akan melawanmu demi keluargaku." Pertempuran pun dimulai. Samudra tanpa senjata menggunakan apa saja yang ada. Pecahan kayu, garam, dan botol air suci yang masih tersisa. Setiap serangan Nyai Ratu Blorong ia tangkis dengan keberanian, meski tubuhnya mulai penuh luka. Di tengah pertempuran, Paman Sardi, yang terbaring lemah, melantunkan doa terakhirnya. "Ya Allah, hancurkan kegelapan ini." Cahaya samar muncul dari tubuh Paman Sardi, menyebar ke seluruh ruangan. Nyai Ratu Blorong berteriak kesakitan. Tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Samudra melihat kesempatan, mengambil pecahan tongkat yang tajam dan menusukkannya ke jantung Nyai Ratu Blorong. Dengan jeritan mengerikan, ia hancur menjadi abu, meninggalkan bau busuk. Samudra jatuh berlutut, napasnya tersengal. Nuansa dan Bagus memeluknya erat. "Kak, kau datang," bisik Nuansa, air matanya bercampur darah. "Aku tak akan pernah meninggalkan kalian," jawab Samudra, suaranya penuh kasih. Jauh di toko emas yang megah, Mas Narto dan Menuk sedang duduk di ruang pribadi mereka, dikelilingi emas dan permata yang berkilauan. Tiba-tiba, mereka merasakan getaran aneh di dada mereka, seperti tali tak terlihat yang putus dengan kasar. Ikatan pesugihan yang selama ini memberi mereka kekayaan dan kekuatan lenyap seketika. Mas Narto jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, tangannya gemetar memegang dadanya. "Apa ini?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Menuk menatap meja sesajen di sudut ruangan, tempat patung Nyai Ratu Blorong biasanya berdiri. Patung itu kini hancur berkeping-keping, serpihannya berserakan di lantai. Mangkuk tembaga yang biasanya penuh darah kini kering, dan aroma busuk yang selalu menyertai ritual itu hilang sepenuhnya. "Pesugihan!" terputus, gumam Menuk, wajahnya memucat. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari seluruh toko. Emas yang selama ini menjadi kebanggaan mereka mulai berubah. Kalung emas meleleh menjadi abu, berlian berkilauan menjadi debu halus, dan tumpukan uang kertas di brankas berubah menjadi kertas kosong yang tak berharga. Harta yang mereka kumpulkan dengan darah dan air mata lenyap dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Menuk menangis tersedu-sedu memeluk Mas Narto yang hanya bisa menatap kosong ke depan. "Ini semua salah kita," isaknya, suaranya penuh penyesalan. "Kita kehilangan segalanya, termasuk anak-anak kita. Namun, penyesalan mereka datang terlambat. Tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah mereka lakukan untuk kekayaan yang kini tinggal debu." Di rumah Paman Sardi, Nuansa dan Bagus memeluk tubuh Samudra. Air mata mereka mengisi keheningan malam yang mencekam. Paman Sardi berpelukan bersama keponakannya. Malam itu, mereka selamat dari cengkeraman Nyai Ratu Blorong. Tetapi perasaan trauma meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh di hati mereka. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.